Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prayoga Suryanto dengan NPM 2006092. Di sini saya akan melanjutkan tugas yang kedua, yaitu dari mata kuliah kecerdasan buatan tentang metode pencarian heuristik. Nah, di sini yang pertama adalah tentang pengertiannya. Heuristik adalah sebuah teknik yang mengembangkan efisiensi dalam proses pencarian, namun dengan kemungkinan mengorbankan kelengkapan atau kompetensi. Fungsi heuristik digunakan untuk mengevaluasi keadaan-keadaan problema individual dan menentukan seberapa jauh hal tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan. Jenis-jenis heuristik, yang pertama ada general and test, yang kedua ada hill climbing, yang ketiga ada best first search, dan yang keempat ada means and analysis, constraint, stratification, dan lain-lain. Kemudian yang pertama itu ada pembangkitan dan pengujian atau generate and test. Metode ini merupakan penggabungan antara depth first search dengan pelacakan mundur atau backtracking, yaitu bergerak ke belakang menuju pada suatu keadaan awal. Algoritmanya bangkitkan suatu kemungkinan solusi atau membangkitkan suatu titik tertentu atau lintasan tertentu dari keadaan awal. Kedua, uji untuk melihat apakah node tersebut benar-benar merupakan solusinya dengan cara membandingkan node tersebut atau node akhir dari suatu lintasan yang dipilih dengan kumpulan tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, jika solusi ditemukan atau keluar, jika tidak, ulangi kembali langkah pertama. Nah, untuk contohnya ini saya mengambil yaitu tentang traveling salesman problem atau TSP. Seorang salesman ingin mengunjungi n kota. Jarak antara tiap-tiap kota sudah diketahui. Kita ingin mengetahui rute terpendek di mana setiap kota hanya boleh dikunjungi tepat satu kali. Misalnya ada 4 kota dengan jarak antara tiap-tiap kota seperti gambar di samping. Nah, di sini ada ABCD, kemudian ada angkanya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk alur pencariannya dengan metode generate and test. Nah, ini contohnya ada pencarian, kemudian lintasan, panjang lintasan, lintasan terpilih, panjang lintasan terpilih. Nah, bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada pendakian bukit atau hill climbing. Metode ini hampir sama dengan metode pembangkitan dan pengujian, hanya saja proses pengujian dilakukan dengan menggunakan fungsi heuristik. Pembangkitan keadaan berikutnya tergantung pada feedback dari prosedur pengetesan. Tes yang berupa fungsi heuristik ini akan menunjukkan seberapa baiknya nilai tekanan yang diambil terhadap keadaan lainnya yang mungkin. Algoritmanya, cari operator yang belum pernah digunakan. Gunakan operator ini untuk mendapatkan keadaan yang baru. Kemudian, kerjakan langkah-langkah berikut sampai solusinya ditemukan atau sampai tidak ada operator baru yang akan diaplikasikan pada keadaan sekarang. Cari operator yang belum digunakan. Gunakan operator ini untuk mendapatkan keadaan yang baru. Kemudian, evaluasi keadaan baru tersebut. Jika keadaan baru merupakan tujuan, keluar. Jika bukan tujuan, namun nilainya lebih baik daripada keadaan sekarang, maka jadikan keadaan baru tersebut menjadi keadaan sekarang. Jika keadaan baru tidak lebih baik daripada keadaan sekarang, maka lanjutkan iterasinya. Nah, untuk contohnya dari TSP yang tadi dengan simple hill climbing, di sini ruang keadaan berisi semua kemungkinan lintasan yang mungkin. Operator digunakan untuk menukar posisi kota yang bersebelahan. Apabila ada n kota dan kita ingin mencari kombinasi lintasan yang menukar posisi urutan 2 kota, maka kita akan mendapatkan sebanyak n atau n2 atau sebanyak 6 kombinasi. Fungsi heuristik yang digunakan adalah panjang lintasan yang terjadi. Nah, ini contoh yang ketiganya, pewarnaan peta. Di sini saya mengambil sebuah peta, misalkan variabelnya WA, NT, Q, NSW, V, SA, dan T. Nah, ini contoh yang ketiga itu tentang metode constraint stratification. Untuk domain DI-nya red, green, dan blue. Constraint-nya daerah yang bertetanggaan dekat harus memiliki warna yang berbeda. Contohnya WA NT atau WA NT.
warnanya red green, red blue, green red, green blue, blue red, blue green. Solusi lengkap dari konsisten contohnya WA sama dengan red, NT sama dengan green, Q sama dengan red, NSW sama dengan green, V sama dengan red, SA sama dengan blue, dan T sama dengan green. Constraint graph binary SCP binary, setiap constraint merelasikan dua variabel. Graph constraint node adalah variabel, ARC adalah constraint. Nah, mungkin ini penjelasan dari saya tentang metode. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.